Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai, Ibu cek dulu ya kehadirannya ya. Di sini ada berapa siswa ya? Ada 12? Iya, 12 Bu. ya? Iya, coba Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Ada 12 anak ya di sini ya, adik semua ya. Hadir. Ya, bagaimana kabarnya kalian anak-anak hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker ya. Ya, hari ini kita akan belajar biologi materi sistem rangka manusia. Nah, sistem rangka merupakan materi yang masuk dalam materi sistem gerak manusia. Karena sistem gerak ada dua, ada sistem rangka dan juga sistem otot. Hari ini kita khusus belajar sistem rangka manusia. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa mampu mengetahui apa itu sistem rangka, apa saja bagian-bagian sistem rangka, bentuknya seperti apa, kemudian bioprosesnya seperti apa, kemudian gangguan pada sistem rangka manusia, yang nantinya kalian juga akan bisa mampu membuat artikel mengenai teknologi dalam penanganan sistem rangka manusia. Siap ya kalian belajar hari ini anak-anak? Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi sistem rangka manusia ini seperti ini bentuknya. Nah, tersusun kurang lebih dari 206 tulang. Nah, banyak sekali ya. Ya, jadi sistem rangka masuk ke dalam alat gerak pasif karena dia menopang ke alat gerak aktif yaitu otot. Dia itu tempat melekatnya otot ya. Jadi yang gerak itu otot, bukan tulang ya. Paham ya? Nah, Paham. di sini, ini ada gambar rangka manusia. Ada yang berwarna merah, yang Ibu tunjuk ini bagian tengah berwarna merah, dan yang ini berwarna kuning. Nah, ini ada maksudnya. Jadi, rangka tubuh manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, atau tulang rusuk, dan juga tulang belakang, atau vertebra. Kemudian, tulang apendikuler, rangka apendikuler dia tersusun dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita akan bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Ya, yang pertama kita akan belajar rangka aksial. Nah, rangka aksial di sini tuh sangat penting ya. Karena apa? Ayo, ada yang tahu nggak ada rangka aksial apabila manusia rangka aksialnya ada yang patah, itu kemungkinan hidupnya itu sangat kecil. Ada yang tahu nggak kenapa? Mbak Farah mungkin? Karena melindungi organ-organ penting, Bu. Iya, baik. Nah, contohnya di sini kan ada tengkorak ya, dia melindungi otak, terus kemudian ada tulang belakang, dia melindungi saraf, sumsum, tulang belakang. Kemudian dia ini ada tulang dada atau sternum dan tulang rusuk yang melindungi apa? Jantung dan juga paru-paru dan organ dalam seperti itu ya. Nah, Iya. jadi ini sangat penting. Nah, kemudian pada ini rangka aksial yang pertama kita bahas dulu tulang tengkorak itu terdiri dari bagiannya ada misalnya ada occipital, ada parietal, ada temporal. Nah, kalian bisa baca itu di buku kalian ya. Diperhatikan baik-baik bagian-bagiannya apa saja. Kemudian yang bagian tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang ini ya, kemudian 4 ruas tulang ekor. Nah, kemudian kita bahas yang ini, tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ini biasanya itu ya, perlu diperhatikan sekali nih. Ini tulang dada atau sternum yang Ibu tunjuk ini terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang hulu, tulang badan, dan juga tulang taju pedang. Nah, ini kesatuan 3 ini disebut sebagai sternum. Kemudian itu kan ini tulang dada segini ya sternum. Kemudian di sini ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang. Yang bagian-bagiannya yaitu ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Ini ya.
7 pasang. Nah, kenapa sejati? Karena dia itu merupakan satu kesatuan nih, satu. Dari belakang ada sampai ke depan satu, seperti itu ya. Nah, kalau tulang rusuk palsu ini berbeda nih bentuknya. Di belakangnya dia sama-sama satu, tapi sama-sama punya belakangnya ya, tapi di bagian depannya dia menjadi satu. Hanya ada satu nih, 3 pasang ini depannya itu menjadi satu gini ya. Tidak ke sini, kayak tulang sejati. Nah, kemudian tulang rusuk melayang dia itu ada 2. Nah, kenapa melayang? Karena bagian depannya dia nggak ada, hanya bagian belakangnya saja seperti ini. Jadi seperti melayang gitu ya. Oleh karena itu disebut sebagai rusuk melayang. Selanjutnya Iya, ada, paham ya? Selanjutnya paham, Bu. ya rangka apendikuler. Nah, dia tadi Ibu sudah jelaskan yaitu terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas di sini ada gelang bahu dan juga tangan. Nah, gelang bahu ada 2 tulang di sini. Ada tulang selangkah atau klavikula, terus ada tulang belikat atau skapula. Nah, tulang skapula dan klavikula ini dia bersambungan dengan humerus atau tulang lengan atas. Kemudian bersambungan dengan tulang pengumpil dan tulang hasta atau radius dan ulna. Nah, ini ya kalian lihat, tulang radius dia itu berdekatan dengan ibu jari. Sedangkan tulang ulna atau hasta dia berdekatan dengan jari kelingking. Kemudian sini ada tulang pergelangan tangan atau metakarpal. Kemudian ada tulang jari tangan disebut sebagai phalanges. Nah, kemudian tadi kan rangka itu anggota gerak atas, sekarang anggota gerak bawah. Yaitu tadi ada gelang bahu di atas, kalau di bawah ada gelang panggul atau pelvis. Di sini ada 3 tulang ya, yaitu ada tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Nah, ada yang tahu nggak kenapa tulang usus, kenapa ini disebut sebagai tulang usus? Mas Roni? Atau Mbak Farah? Mbak Farah, kenapa dinamakan sebagai tulang usus ini? Mungkin karena tempat ini ya, Bu, tempat ususnya di situ ya, Bu. Iya, betul sekali Mbak Farah. Jadi kenapa dinamakan tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk? Karena ini sesuai dengan menopang apa gitu loh. Jadi tulang usus dia itu menopang usus seperti itu. Tulang duduk karena dia itu untuk menumpu saat kita duduk. Dan juga tulang kemaluan seperti itu ya. Paham ya? Paham. Ya, kemudian gelang panggul ini dia berlekatan dengan tulang paha atau disebut sebagai femur, kemudian ada tempurung lutut, biasa disebut sebagai patella, kemudian disambung dengan tulang kering dan tulang betis. Nah, tulang kering ini disebut tibia dan betis itu fibula. Coba kalian pegang kaki, yang bagian yang keras itu pasti tulang kering karena dia berada di depan. Nah, kalian pegang tulang betis itu agak sulit ya, karena dia berlekatan dengan otot, jadi ketutupan otot. Jadi kalau kaki yang dipegang keras itu kalian megang tulang kering seperti itu. Terus ini ada pergelangan kaki, kalau pergelangan tangan namanya karpal, kalau kaki namanya tarsal, seperti itu ya. Ini ada metatarsal, kemudian ini ada jari kaki yaitu phalanges. Paham ya? Selanjutnya kita lanjut ke fungsi rangka manusia. Tadi sudah Ibu ungkit sedikit, yaitu yang pertama memberi bentuk dan postur tubuh, kemudian melindungi organ tubuh ya, seperti tadi ada otak, jantung, terus tempat melekatnya otot rangka, contohnya ini tadi tulang lengan atas tempat lekatnya bicep dan tricep, kemudian tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Nah, sel darah ini dibentuk itu ya 3 itu, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, atau trombosit seperti itu. Kemudian tempat penyimpanan mineral. Nah, yang mineral yang paling banyak di tulang apa yo? Ada yang tahu? Kandungan mineral? Ya, kalsium ya. Kalsium. Ya, dia tempat penyimpanan kalsium juga seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini bentuk tulang. Ini sering keluar nih kalau di soal nih bentuk tulang. Nah, bentuk tulang di sini ada tulang pipih. Pipih ya, dia pipih bentuknya. Yaitu di sini ada contohnya ada tulang frontal. Frontal ini bagian jidat. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya ada di tangan, pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tidak beraturan atau irregular bone. Ini pada ini tulang belakang. Kemudian ada tulang sesamoid. Nah, sesamoid itu bentuknya bulat ya. Contohnya ada di patella atau di tempurung lutut. Kemudian ada tulang pita atau biasanya di buku juga disebut sebagai tulang panjang juga bisa. Ini contohnya pada femur. Femur tadi tulang paha atau mungkin humerus, radius ulna. Nah, itu tersusun dari tulang pita. Seperti itu.
struktur penyusun tulang. Nah, ini penting juga nih. Nah, struktur penyusun tulang yang pertama itu ada periosteum. Periosteum itu merupakan bagian yang paling luar, struktur paling luar. Kemudian di sini ada tulang kompak. Tulang kompak itu bagian yang digambarkan oleh diafisis. Nah, bagian ini tulang kompak. Nah, kemudian ada tulang spons. Nah, tulang spons biasanya berada di paling atas atau paling ujung. Tulang spons ini dia memiliki kemampuan nantinya bisa berubah menjadi tulang keras karena nanti akan bertambah tinggi gitu. Karena kita kenapa tambah tinggi? Ya karena tulang spons di bagian ujung ini dia berubah menjadi tulang keras, jadi bertambah panjang dan bertambah tinggi seperti itu. Kemudian ada endosteum. Endosteum ini dia di bagian yang berdekatan dengan sumsum atau bagian dalam yang berisikan ini saluran darah atau peredaran darah. Kemudian di sini ada sumsum tulang. Sumsum tulang di sini tempat terjadinya pembentukan sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Selanjutnya proses pembentukan dan perkembangan tulang. Yang pertama ada osifikasi intramembran dan kedua ada osifikasi endokondrium. Osifikasi intramembran itu pembentukan tulang secara langsung dari penggantian jaringan padat dengan simpanan kalsium. Nah, jadi ini sengaja membentuk tulang, jadi disebut osifikasi intramembran. Nah, kalau ini osifikasi endokondrium, tadi Ibu sudah agak ungkit, yaitu proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras yang biasanya terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh semakin panjang. Nah, karena osifikasi endokondrium ini biasanya anak-anak itu tumbuh menjadi tinggi, seperti itu ya. Paham ya? Paham. Ya, lanjut. Nah, ini tipe sendi. Nah, ini juga sering nih keluar nih, penting juga nih, sering keluar di soal. Ini berdasarkan gerakannya dibagi menjadi 3, yaitu ada sendi sinartrosis atau sendi mati. Jadi dia itu dikatakan sendi mati karena dia tidak bisa melakukan pergerakan sama sekali. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Nah, sendinya disebut sebagai sutura. Kemudian yang kedua ada sendi amfiartrosis. Ini sendi yang bisa melakukan pergerakan namun terbatas. Contohnya itu sendi antar tulang belakang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sendi diartrosis atau biasa disebut sebagai sendi sinovial. Kenapa disebut sebagai sendi sinovial? Karena dia dilumasi oleh minyak sinovial yang memungkinkan dia untuk bergerak secara bebas gitu. Nah, sendi diartrosis di sini ada macamnya. Pertama kita lihat ya, di sini ada sendi putar. Sendi putar ini contohnya pada antara tengkorak dan juga leher, jadi memungkinkan kita untuk menoleh seperti itu ya. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel itu hanya satu arah. Contohnya pada siku, pada lutut, kan seperti ini ya, satu arah ya, gini ya. Dia nggak bisa ke arah sini kan, hanya ke depan saja, seperti itu. Iya, Kemudian Bu. ya, sendi pelana itu dua arah. Contohnya ini pada pergelangan tangan. Jadi dia bisa ke sini, gitu ya, bisa kayak gini. Kemudian di sini ada sendi peluru. Sendi peluru ini di tulang paha, ada tulang paha dan juga gelang panggul. Nah, jadi dia itu bisa melakukan ke segala arah. Ya, ini juga sama seperti di tulang bahu. Nih contohnya nih, dia kan bisa kemana itu kan, bisa ke arahnya, bisa bebas seperti itu, ke segala arah. Itu namanya sendi peluru. Kemudian ada sendi kondiloid. Nah, sendi kondiloid ini sebenarnya hampir sama seperti sendi pelana. Dia kedua arah. Ini juga contohnya juga pada pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sendi luncur atau biasanya di buku juga disebut sebagai sendi geser. Nah, karena dia melakukan pergerakan menggeser bisa ke depan belakang atau ke samping kanan kiri seperti itu. Nah, ini selanjutnya nih. Tadi kan Ibu pas mengirim link Zoom, Ibu juga mengirim PDF ya kepada kalian ya. Ya, di PDF itu ada soal-soal atau masalah yang bisa kalian diskusikan setelah ini melalui WhatsApp group. Kalian berdiskusi mengenai penyebab gangguan sistem rangka dan juga teknologinya, bagaimana mengatasi gangguan sistem rangka pada gambar yang sudah disediakan. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dan kerjakan LKS-nya. Kemudian dikumpulkan hari ini ya. Ibu nanti akan pantau kegiatan diskusi kalian. Yang aktif akan terlihat ya. Jadi kalian harus aktif ya di WhatsApp Ya, group Bu. diskusinya ya. Ya, jadi Ya, Bu. kita lanjutkan di WhatsApp group. Oh ya, ada tugas juga. Tugasnya kalian membuat artikel.
Kan tadi kan sudah setelah diskusi, kalian membuat artikel mengenai teknologi dalam mengatasi gangguan sistem rangka. Teknologi misalnya ada kursi roda, terus kemudian ada sepatu kaki apa-apa gitu. Kalian bisa bikin artikel semenarik mungkin dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke ya, Ibu tunggu di WhatsApp group untuk kegiatan diskusi. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas Ya, perhatian Bu. dan juga antusias kalian. Ibu tutup ya. Ibu tunggu di WhatsApp group ya. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.